Seperti yang aku bilang tadi di awal, itu aku bakal ngejelasin tentang, ngasih tutor tentang gimana sih caranya kita layouting, kita digitalisasi, sama kita bikin SPL. Nah, yang pertama itu aku mau ngejelasin tentang layouting sama digitasi. Kita sebelum layouting sama digitasi, pasti kita harus punya data yang kita masukin ke ArcGIS. Nah, data tersebut itu nanti bakal kita pakai seterusnya. Gimana sih cara dapat data itu? Nah, data itu tuh kita dapat dari web namanya tanahairku.indonesia. Bentar, aku share screen dulu. Oke. Nah, nama webnya itu ini. Sebentar ya, guys. Nah, nama webnya itu ini, tanahair.indonesia. Di sini kalian bisa dapat data buat masukin eh, digitasi kalian ke ArcGIS. Kenapa? Karena di sini satu data Indonesia akses informasi geospasial terintegrasi. Wih. Oke, gimana sih cara biar dapat datanya? Pertama-tama kalian masuk atau daftar, registrasi. Nah, karena di sini aku udah punya akun, kalian nanti yang belum punya akun bisa isi full name, email, WhatsApp, dan password. Itu kalian bikin akun, terus nanti kalian dikirim kode OTP, aktivasi akun, dan selesai. Nah, selanjutnya kalau sudah, kalian ke ini, unduh data, kalian scroll ke bawah, cari data RBI cetak 25K. Ini, pencet unduh data. Nah, karena aku di sini akunnya kelupaan, lupa lupa password dan ribet banget kalau mau aktivasi lagi. Jadi kayak ya udahlah gitu. Aku juga udah ada datanya kok, guys. Kalian nanti masukin email sama password, terus download yang 1408.621 sama 1408.343. Nah, terus habis itu kalau udah di-download, pastikan data kalian itu dalam bentuk JPG. Kalau udah, kita buka ArcGIS di lembar kosong, terus diperhatikan. Terus kita klik layers, klik kanan layers, properties. Nah, di sini ada WGS. Kita ke koordinat sistem. Ini ada beberapa pilihan. Kita ke koordinat sistem aja. Terus di sini ada tulisan WGS 1984 UTM Zone 49S. Nah, itu tuh cara nyarinya tuh gimana sih? Yang pertama ini ada project koordinat sistem, kalian pencet aja. Scroll ke bawah sampai UTM. Scroll ke bawah lagi sampai WGS 1984. Scroll ke bawah lagi sampai short term hemisphere. Scroll lagi ke bawah, terus sampai ketemu 49S. Nih, kita klik dua kali, kita oke, kita oke. Apakah sudah terganti? Eh, salah. Kita oke, kita apply. Oke. Nah, di sini kita sudah apply koordinat sistemnya 49S yang UTM. Nah, selanjutnya, oh ya, aku mau ngasih tahu kalau kalian itu ada baiknya datanya tadi itu dijadiin satu folder baru kayak ini. Aku udah bikin folder baru khusus 1408.343 sama 1408.621. Ini itu dijadiin satu folder biar kita gampang masukinnya dan kita tuh gampang nanti buat layouting sama digitasinya. Oke, lanjut. Ini layers, klik kanan lagi. Kita mau menambahkan data yang tadi. Kita add data, bentar loading. Terus kita cari di mana kita tadi taruh
ini. Di mana tadi kita taruh data yang tadi? Aku taruh di sini di peta for digitasi. Nah, klik dua kali terus kita blok ini semua. Nah, di blok terus di add. Seperti lagi menunggu. Kita oke aja. Wow. Nah, sudah. Nah, di sini kan ada dua peta. Nah, kita itu mau satu-satu bikin koordinatnya. Gimana caranya? Kita pilih salah satu yang mana yang mau dibikin koordinat dulu. Misalnya aku mau bikin yang 621 dulu. Berarti yang bawah kita di unchecklist. Habis itu yang 621 ini kita checklist. Terus kita ke georeferencing, sampingnya ada toolbar options. Kita turunin, ininya dibikin 621. Nah, terus gimana caranya kita bikin titiknya? Yang pertama itu kalian tuh biasanya tuh di sini tuh ada ininya, ada garis warna biru, garis dua warna biru, biru, garis dua warna biru di pojok sini. Ya, gimana sih? Kok gini? Petaku nggak jelas. Kita kecilin dulu. Nah, nih, nih, ini garis warna biru nih, nih, perpotongan garis warna biru. Gimana kita bikin, gimana kita bikin titik koordinatnya? Kita yang pertama itu turunin ini, terus add control points, kita klik, kita taruh di sini. Harus pas di tengah-tengah. Kalau nggak pas di tengah-tengah, ulangin aja. Sampai pas di tengah-tengah. Enggak dong, bercanda. Kita klik kanan. Kursornya jangan kemana-mana. Tetap di titik itu, terus klik kanan. Oke. Terus input DMS of loan and lot. Klik aja. Nah, kita harus memasukkan koordinat. Di mana koordinat tersebut? Ya ini, 110 4500 072230. Nah, kita masukin yang mana sih? Longitude itu yang ini, yang berdiri. Kalau latitude itu yang tidur. Jadi longitude yang berdiri, latitude itu yang tidur. Jadi gimana kita masukinnya? Longitude itu kita masukin 110, 45 urut ya. 110, 45. Ini 00. Ini 00. Terus ini 07, nih 07, 22, 30, 30. Kita oke. Kenapa petaku hilang? Karena aku juga tidak tahu guys kenapa petaku hilang. Nah, tidak hilang guys. Tenang aja. Santai aja, santai, santai. Kita tuh saya hidup tuh harus santai. Walaupun aku tadi pada dikit tapi ya, ya udahlah. Dikit doang gitu. Kita zoom-zoom aja. Kan tadi sudah zoom to layer peta saya tidak terlihat ya. Nah, kita itu bikin 4 titik. Jadi di 1, 2, 3, 4. Kita zoom. Nah, udah kan kebentukan titik 1, 2, 3, dan 4. Kalau punya kalian nggak kayak gini, titiknya berarti salah, guys. Karena titiknya tuh ada di sini, 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 dan sini. Kalau titik kalian ada di sini atau di sini, itu berarti salah. Kalian kurang ke bawah, begitu. Nah, buat peta yang pertama kan udah. Terus kita lanjut ke peta yang kedua. Ini di unchecklist. Terus ini kita lanjut ke peta kedua. Kenapa peta keduanya saya belum muncul? Karena ini belum saya pencet, belum diganti. Nih, 343 sesuai sama yang ini. Kenapa peta saya juga tidak muncul? Karena saya itu belum zoom to layer. Nah, muncul kan?
Oke, kita mengulangi hal yang sama. Kita bikin romantis, enggak dong. Kita zoom, terus kita masukin koordinat sistemnya, koordinat titik koordinatnya, poin koordinat, koordinat. Nah, titik satu, koordinat satu, input DMS 110, 45. Nah, terus yang bawah itu 07, 30. Oh, aku kenapa sih guys kalau masukin angka tidak pernah bisa? Lah, gimana ngantuk nih orang nih? Aku kenapa sih guys kalau masukin ini ada azan. Kita break dulu sejenak ya. Tunggu aku ini oke dulu. Udah bener kan? Oke. Hilang guys. Nggak hilang. Nggak hilang. Enggak, tenang aja. Nggak hilang kan? Kita pause dulu sebentar ya. Bye-bye. Nah, oke karena azannya sudah selesai, kita lanjutkan buat kenapa laptop saya lemot? Nggak tahu. Kita lanjutkan buat, oh enggak, ternyata saya belum chat nih. Kita lanjutkan buat titik koordinat ya guys ya. Yang gede, gedein dong. Nah, kita masukin ini, kita add ini, kita masukin ini. Kita ke katalog. Kenapa kita buka katalog? Karena kita mau memasukkan ini guys. Kita mau memasukkan batas desa. Oh ya, sebelumnya kita harus cari desa kita di mana. Karena aku sudah tamat dengan perdesaan ini. Batas desanya tuh yang hitam-hitam ini. Nah, step selanjutnya kita akan membuat polyline batas desa. Caranya gimana? Folder yang tadi, yang kalian buat nempatin ini loh guys, buat nempatin apa namanya petanya tadi, yang gambar-gambar ini, kalian pencet foldernya, klik kanan, terus kita ke new, terus kita ke shapefile. Kita namain batas desa karena kita mau bikin batas desa. Ini bukan poin tapi polyline. Karena batas desa itu polyline. Batas desa jalan lokal, jalan umum, sungai itu polyline. Sisanya poligon dan poin. Nanti aku juga tutorin caranya bikin. Tenang aja, santai, santai. Kita oke. Nah, kalau kalian nggak kelihatan batas desanya, kalian bisa zoom. Bentar ya guys, selamat. Nah, nih, batas desanya tuh yang titik-titik hitam ini nih 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 nih. Nah, sekarang kita bikin batas desa. Gimana Kak caranya? Jadi gimana? Jadi gini Cak caranya. Editor, start edit, lama ya. Dan kenapa facecamku lemot-lemot? Nggak boleh gitu, jangan lemot-lemot. Terus kita pencet ini. Kalian lihat, 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 lihat kursorku. Kita pencet ini. Kita klik batas desa. Kita bisa poligon dari sini. Terus ini ke sini. Nah, pokoknya poligon aja, guys. Nah, ini kita OTW jadi. Kita nggak usah rapi-rapi ya, guys. Nah, kita save. Kita pencet editor lagi. Kita pencet save. Terus kita pencet editor. Kita pencet stop editing. Mau bikin jalan lain. Gimana cara bikin jalan lain nih? Ini ping-ping ini kan jalan lain nih. Namanya jalan lain. Kita bikin dulu jalan lainnya. Nanti kalau misalnya jalan, enggak deh, aku kasih tutorial dulu aja deh. Gimana caranya? Sama kok kayak bikin batas desa. Ini kita masuknya masih poin ya guys, masih poin. Jadi gini, kita di mana tadi katalogku? Kita di Windows, kita di katalog, terus kita ini peta for digitasi, kita new, kita shapefile, kita bikin jalan lain.
Feature type-nya itu polyline, terus kita koordinatnya UTM ini. Kita oke. Nah, batas desa itu ikonnya seperti ini. Nih, nih, lihat-lihat kursorku nih, lihat nih, nih, ikonnya kayak gitu ya. Kita close dulu, ini juga kita close. Terus jalan lain itu yang pink ini, pink kemerah-merahan ini. Aduh, lagi ngejelasin nih. Pink yang kemerah-merahan ini itu namanya jalan lain ya, guys ya. Nah, terus caranya gimana? Caranya kita start edit, continue, terus kita pencet ini. Nah, keluarkan jalan lain di sini. Kita ganti dulu warnanya pakai warna merah deh, biar menyala abangku. Kita coba ke jalan yang ini nih. Jalan yang agak pendekan dikit nih. Kita coba ya. Jalan lain. Di sini, sini, di seluruh tempat, di seluruh dan sebenarnya tuh caranya sama guys. Cuma nggak usah nggak. Aku karena ini contoh dan punya aku sudah di ACC Koas, jadi aku hanya membuat contohnya saja. Jadi tidak usah rapi-rapi. Nah, udah kan jalannya kan udah ke polyline. Terus kita klik dua kali, biru kan warnanya. Karena ini kita klik dua kali, terus editor, save edit. Udah, terus kita stop edit. Oke guys, karena ini cuma buat contoh, jadi aku bikinnya mungkin sedikit aja. Aku tunjukin sedikit ya buat jalan-jalan yang tadi aku pakai. Aduh, bersih banget sih di depan. Nih, yang merah-merah ini itu jalan yang udah aku bikin. Nih, ntar guys, loading. Buat yang merah-merah ini itu nih, nih. Itu jalan yang udah aku bikin. Nah, sekarang kita bakal nambahin jalan lokal sama sungai. Caranya tuh sama guys sebenarnya. Kalau buat poligon tuh kita ke Windows, kita ke katalog, kita ke peta for digitasi tadi, kita ke new, kita ke shapefile, kita namain jalan lokal. Tetap polyline kita kita hari ini hari ini kita sesi ini polyline dulu. Nah, jalan lokal udah ada, terus kita klik ini. Oh enggak, ini close dulu, ini close dulu. Ini kita stop edit. Nah, udah kan jalannya kebentuk, terus kita editor, start edit, continue, continue. Terus kita ke sini, kita ke jalan lokal. Jalan lokal itu yang ada di sini, di dekat batas desa yang warnanya ungu. Bentar ya guys, kita zoom dulu. Nah, udah kelihatan nih, 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 yang ungu-ungu ini itu namanya jalan lokal. Kita bikin dulu. Oh, sebenarnya ini tuh kayak nyambung-nyambung gitu loh guys sama batas desa. I don't know why. Cuma aku cuma nggak tahu kenapa. Kita bikin yang benar deh. Hmm, kita naik sampai atas. Nah, kita save edit. Kita stop edit. Nah, karena batas desa, jalan lain, jalan lokal, dan sungainya udah. Terus di sini kita bakal bikin poligon. Apa yang bakal kita poligon? Kita bakal ngepoligon pemukiman, perkebunan, sama sawah. Jadi yang garis-garis kotak-kotak ini kayak kayak batu bata itu sawah ya guys ya. Oke, kita mulai. Gimana cara ngepoligon? eh Pertama, gimana sih cara ngepoligon? Jadi kita itu sama caranya. Windows, kita ke katalog,
Kita ke peta for digitasi, kita new, klik kanan, new, shapefile. Terus kita bikin pemukiman. Aduh, pemukiman. Lalu feature type-nya kita ganti ke polygon. Polygon itu dasarnya kita bakal menutup dari itu apa sih namanya? Ini loh menutup petanya. Kan kalau polyline itu kan cuma garis-garis karena namanya line. Kalau polygon itu dia menutup gitu loh guys. Terus kita edit, kita masukin UTM-nya. Selalu pakai UTM ya guys. Aku tadi agak lupa pakai UTM, makanya agak muncul-muncul itu. Terus katalognya kita tutup, create-nya kita tutup. Nah, mana sih yang mau kita polygon? Yang mau kita polygon tuh ini. Nih, ini, terus ini. Pokoknya yang bukan garis ya, guys. Terus kita editor, start edit, continue, pencet ini. Pemukiman, ada kan namanya pemukiman. Kita ganti dulu warnanya, LT orange, biar sama. Nah, kita mulai dari sini. Sebenarnya bebas sih kalian mulai dari mana, tergantung keestetikan masing-masing. Nah, kan miring. Yang rapi, guys. Kita mulai gini. Nih, ini di poligon sesuai eh sesuai ininya aja, guys. Sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, ini kan udah jadi nih poligon nih. Nih. Klik dua kali, editor, save edit. Nah, stop edit coba ya. Nah, terus kita eh mau bikin poin. Caranya sama Windows, katalog. Aduh, udah ya. Peta for digitasi, klik kanan, new, shapefile. Kita mau apa? Bangunan coba ya, bangunan. Bangunan. Tetap poin. Oke. Bangunan itu logonya itu kotak aja, kotak nih. Kotak ini nih. Nih. Kita cari logo bangunan di sini. Di mana ya logo bangunan yang enggak keluar batas desa nih? Ini ada bangunan di sini. Kita zoom, kita titikin. Salah dong. Kok di situ? Kita titikin. Kita editor. Oh, masih masih start edit. Sawan na 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 na. Kita stop edit dulu. Lupa. Yes. Terus editor, kita start lagi, kita continue, kita ini. Nah, ada kan bangunan kan? Terus kita kasih letakin di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dah. Terus kita editor, save edit. Gitu ya.